Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di audio pembelajaran fisika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Vika Andriani dengan NIM A1K123024. Yang kedua, ada rekan saya atas nama Vivin Santriasari S dengan NIM A1K123033. Yang ketiga, Anjani dengan NIM A1K123051. Dan yang terakhir ada Yulian Putri Munara dengan NIM A1K123088. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang gerak lurus, di mana materi yang akan dibahas ada 3, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan gerak lurus, yang kedua, jenis-jenis gerak lurus, dan yang ketiga, contoh gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada materi gerak lurus adalah siswa dapat memahami konsep dasar gerak benda pada lintasan lurus, serta dapat membedakan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus merupakan salah satu topik dasar dalam pelajaran fisika yang sangat penting untuk memahami konsep gerak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk gerak yang paling sederhana adalah gerak lurus, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2 jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan yaitu gerak benda dengan kecepatan tetap tanpa percepatan. Rumus yang digunakan adalah S sama dengan V dikali dengan T, yang dimana S adalah jarak, satuannya M, kemudian V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan kecepatan tetap, di mana kecepatannya berubah secara teratur. Rumus umumnya adalah V sama dengan V0 ditambah A dikali T, dan S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Yang dimana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Gerak lurus sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, kereta bergerak lurus dengan kecepatan tetap karena lintasan relnya lurus dan tidak berbelok, merupakan contoh dari gerak lurus. Selanjutnya yaitu mobil yang melaju di jalan lurus dengan kecepatan tetap, merupakan contoh gerak lurus beraturan. Sedangkan mobil yang mulai bergerak dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu adalah contoh gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan positif. Sebaliknya, saat mobil direm hingga berhenti itu merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan negatif atau perlambatan. Contoh soal. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap titik acuan. Pernyataan kedua, gerak selalu relatif terhadap pengamat. Pernyataan ketiga, benda diam mutlak, tidak pernah berubah posisinya. Pernyataan yang benar adalah untuk jawaban yang benar itu B, karena gerak bersifat relatif tergantung acuan, tidak ada benda yang benar-benar diam mutlak. Contoh soal selanjutnya,
Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 25 meter per sekon selama 8 detik. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Untuk jawabannya 200 meter, karena yang diketahui yang pertama ada kecepatan yaitu sebesar 25 meter per sekon dan waktu sebesar 8 detik. Yang ditanyakan berapa jarak mobil yang ditempuh. Untuk rumusnya, E sama dengan V dikali T, yang dimana V-nya tadi 25 dan T-nya 8. Jadi, 25 dikali 8 sama dengan 200 meter. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda mula-mula diam, kemudian bergerak dipercepat secara tetap 4 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. Berapa kecepatan benda setelah 5 detik? Jawaban yang benar 20 meter per sekon. Mula-mula bendanya diam, berarti V0-nya 0. Kemudian bergerak dipercepat secara tetap, berarti kecepatannya atau A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat selama 5 detik. T-nya waktunya yaitu 5 detik. Jadi untuk rumusnya V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0 sama dengan 0 ditambah A-nya 4 dikali dengan T-nya 5 detik, berarti 0 ditambah 4 dikali 5. 0 ditambah 4 kali 5, 20. Berarti 0 ditambah 20 berarti 20 meter per sekon. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa gerak lurus adalah gerak benda dengan lintasan lurus. Gerak ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan yang memiliki kecepatan tetap dan gerak lurus berubah beraturan yang memiliki percepatan tetap. Rumus-rumus dasar seperti di atas sangat membantu untuk menghitung jarak, kecepatan maupun waktu tempuh suatu benda. Melalui pemahaman konsep gerak lurus, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena fisika sederhana di sekitar kita, seperti pergerakan kendaraan, benda jatuh bebas, dan lain-lain. Demikian materi dari kelompok kami tentang gerak lurus. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.